Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, seperti biasa kita lanjut materi video pembelajaran kita. Mari kita akan menyaksikan terkait dengan ini dia lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Ya, terjadi berdasarkan dua faktor, yakni faktor intern atau dari dalam dan faktor ekstern dari luar. Ya. Faktor intern itu dari dalam, yaitu timbulnya semangat kebangsaan ini berdasarkan karena memang sebagian masyarakat sudah ada yang tercerahkan dengan pendidikan. Ya. Terus yang kedua, ada yang namanya kejenuhan ataupun lama-lama timbul sikap memberontak. Ya, karena memang sistem yang dijalankan pemerintah Belanda saat ini luar biasa kejamnya. Nah, faktor ekstern itu yang datang dari sahabat negara dari luar negeri, anak-anak. Ya, nah ini perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonial Belanda. Ya, beberapa daerah di seluruh wilayah Indonesia saat ini masing-masing melakukan perlawanan. Adapun beberapa daerah tersebut sebagai berikut. Di Sumatera itu ada yakni Perang Aceh, ya, perlawanan dan perang Padri rakyat di Tapanuli, ya, dan Sumatera Barat. Di Jawa ada perang Diponegoro. Di Bali ada Puputan Kusumba. Ya, di Kalimantan ada perlawanan bersenjata pada 1859 digerakkan oleh Pangeran Antasari. Di Maluku, yakni pertempuran perebutan benteng Durstedi, ya, di Saparua. Nah, ini pertempuran ini terjadi di tahun 1800-an, ya. 1800-an. Sedangkan pertempuran yang terjadi di tahun 1900-an, yaitu sudah ada tokoh-tokoh pejuang kayak Jenderal Sudirman, ya, dan lain-lain. Nah, itu yang menyebabkan rakyat Indonesia mengalami penindasan hingga akhirnya mereka melakukan perlawanan, ya. Nah, perlawanan terhadap kolonial Belanda ini, ya, selain terjadi di beberapa daerah, juga ada yang namanya juga kita kenal dengan perlawanan dalam diplomasi, ya, yaitu dengan perundingan, ya. Ya, tokoh-tokohnya seperti Insinyur Soekarno, ya, Hatta, Natsir, ya, terus ada Agus Salim, itu melakukan perundingan, ya, melalui aksi jalan damai di meja perundingan untuk memang memperjuangkan dan melakukan perlawanan, ya, terhadap pemerintah kolonial. Nah, kalau ini kan perjuangan yang melalui gerakan bersenjata, ya. Nah, jadi seperti itu, nah. Ya, perlawanan pun jenisnya juga ada dua, ya, baik bersenjata dan non bersenjata. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan, nah, jadi timbulnya perlawanan itu akibat adanya pendidikan masa penjajahan Belanda. Ya, setelah munculnya politik etis yang dimotori oleh Van Deventer dan Baron van Houvel, terjadi perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Sistem sekolah dan kurikulum mengalami banyak perubahan. Semula jenjang pendidikan terlama di bangku sekolah dasar hanya 3 tahun. Dengan kebijakan baru, ya, berubah menjadi 5 tahun dan 6 tahun, ya. Nah, jadi seperti itu, nah. Nah, jadi pendidikan ini juga, ya, yang menyebabkan timbulnya pemberontakan, timbulnya perlawanan. Nah, jadi semakin banyak masyarakat yang terdidik, semakin banyak juga masyarakat yang mengetahui bahwasannya penjajahan itu tidak baik. Sistem kolonial itu merugikan, ya. Nah, makanya dia ada undang-undang kita itu, tujuan kita merdeka itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini perkembangan pergerakan nasional di Indonesia, ya, terdiri dari beberapa masa, yakni masa pembentukan tahun 1908 sampai 1920, terus ada masa radikal atau non kooperatif tahun 1920 sampai 1930. Ya, ini masa pembentukan ini di sini dimaksudkan adalah masa yang melalui jalan perundingan. Adapun masa radikal dan non kooperatif di sini, ya, itu melalui pergerakan senjata, ya, melalui perlawanan bersenjata yang dilakukan rakyat Indonesia saat itu, ya. Hingga kita ketahui dari tahun 1920 sampai 1930 itu banyak di daerah-daerah, ya, tentara rakyat, ya, ataupun warga-warga setempat atau warga-warga daerah yang melakukan
pemberontakan ya. Kalau dari tahun 1908-1920 itu banyak dimotori oleh organisasi-organisasi nasional yang terbentuk anak-anak. Oke, itu aja dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.